Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bangun pola hidup sehat dan terapkan 3 hal utama: iman, aman, dan juga imun. Jumpa lagi dengan Bu Vina Mardiatus Sofa dari SD Rejosari 02 Semarang Timur. Hari ini kita akan belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 pembelajaran ketiga dan 4. Namun alangkah baiknya sebelum memulai materi hari ini kita mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Apa saja tujuannya? Yang pertama, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh tersebut. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Pada saat liburan, Siti berkunjung ke kampung halaman ibunya yang berada di Yogyakarta. Siti berkunjung ke rumah neneknya. Rumah neneknya dekat dengan pantai. Siti senang sekali membeli ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Di TPI banyak sekali terdapat nelayan. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita akan cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Tetapi sebelum kita mengingat cerita tersebut, Bu Vina akan menjelaskan apa itu tokoh dan apa saja jenis-jenis tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Nah, macam-macamnya tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh penunjang dari tokoh utama atau tokoh yang tidak memiliki peranan begitu penting. Berdasarkan peranannya, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak baik dan disenangi oleh pembaca. Kebalikan dari tokoh protagonis, tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang kurang baik yang biasanya tidak disenangi oleh pembaca. Sekarang, agar kalian lebih paham mengenai tokoh dan macam-macamnya, coba buka buku paket kalian halaman 143 sampai 144. Di situ ada cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas, cerita fiksi. Nah, apa cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Kalian bisa mengerjakan 5 soal itu, dikerjakan di buku tugas kalian ya. Silahkan kerjakan dengan benar dan teliti. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang berkarakter baik dan juga ada yang berkarakter kurang baik. Apa itu karakter? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya ada visi, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani. Petani adalah pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang mendominasi di wilayah pantai. Pekerjaan itu apa? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan dibagi menjadi 2, pekerjaan yang
juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Sedangkan pekerjaan menghasilkan barang itu contohnya nih, ada petani menghasilkan padi, ada yang menghasilkan padi, ada yang menghasilkan kedelai, ada yang menghasilkan jagung. Yang kedua, nelayan itu menghasilkan ikan. Yang ketiga, ada peternak menghasilkan susu, daging, dan kulitnya bisa digunakan untuk kerajinan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya, yang pertama ada guru, jasanya bisa mendidik siswa, mencerdaskan siswa. Yang kedua ada dokter, jasanya bisa dinikmati, bisa melayani orang yang sakit. Yang ketiga ada jasa potong rambut, jasanya digunakan untuk merapikan rambut. Agar kalian lebih paham mengenai pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 149. Di situ ada 3 kolom. Yang kolom pertama yaitu jenis pekerjaannya. Itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kalian bisa menyebutkan 4 jenis pekerjaan saja. Dikerjakan di buku tugas, dibuat kolom yang rapi, ditulis yang rapi, dan dikerjakan dengan teliti ya. Mengingat kembali materi tentang tokoh, Bu Vina memiliki ringkasan cerita rakyat yang berjudul Cindelaras. Nah, dari cerita rakyat ini, kalian bisa menentukan siapa tokohnya dan bagaimana wataknya. Nah, siapa saja tokohnya? Yaitu yang pertama ada Cindelaras, berwatak baik dan juga cerdas. Yang kedua ada Raden Putra, berwatak baik, mudah dibodohi dan juga ceroboh. Yang ketiga ada Permaisuri, berwatak baik hati, cerdas dan juga penyabar. Dan yang terakhir ada Selir, berwatak licik dan juga pendengki. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Nah, berkaitan dengan materi tentang pekerjaan, agar kalian lebih paham juga, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 155. Silahkan kalian cermati apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, dikerjakan di buku tugas kalian ya, kerjakan dengan baik dan juga benar. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya materi hari ini? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita itu sudah belajar yang pertama, mencermati dan mengidentifikasi tokoh dalam cerita. Kedua, kita sudah belajar mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar keberagaman karakteristik individu. Baiklah anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga materi dari Bu Vina bermanfaat. Tetap semangat dan selalu bangun pola hidup sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.